Tadi semuanya sehat ya? Belajar ya? Ya. Pertemuan kali ini Ibu masih membahas materi tentang virus ya. Materi kali ini yaitu mengenai replikasi virus dan juga peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari sebelumnya, minggu lalu kita bahas nih tentang materi virus. Ayo, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Iya sih. Tentang apa kita belajar minggu lalu? Tentang virus, Bu. Tentang virus. Apa yang kita bahas tentang virus minggu lalu? Tentang struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus. Struktur tubuh virus itu terdiri dari apa aja? Kepala, leher, tubuh ekor, rambut ekor, dan dada tusuk. Tepuk tangan. Ada yang masih ingat atau masih lupa? Masih lupa ya. Nanti dibuka lagi ya catatannya. Untuk memulai pembelajaran kali ini ya tentang replikasi virus dan peranannya, ada cerita sedikit nih ya. Pada akhir 2019 dan sepanjang tahun 2020 ya, puskesmas kita ya, bahkan di rumah sakit terdekat itu sampai pasien itu membludak ya. Bahkan banyak pasien yang tidak masuk ke dalam ruangan sehingga tim medis itu menyediakan tempat berupa apa? Ada yang tahu? Kasus apa? COVID. Kemudian di sini Ibu punya satu video, kalian amati ya. Perjuangan tim nakes ya ini. Sudah tadi diamati? Sudah. Kira-kira nih ya, yang dirasakan oleh pasien itu apa? Sesak napas, Bu. Mantap, sesak napas ya. Karena gejala dari COVID itu adalah sesak napas. Kemudian kira-kira apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Demam, Bu. Demam ya. Nah, kemudian seperti tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu kita akan menguraikan replikasi virus baik itu secara litik dan lisogenik. Yang kedua, kita akan menguraikan peran virus yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiganya kita akan menemukan solusi penyakit yang disebabkan oleh virus. Tadi salah satunya penyakit yang disebabkan oleh virus ada apa aja? Flu. Terus kemudian apa lagi? Demam. Sesak napas. Virus COVID-19 ya, itu tujuan pembelajaran kita. Nah, kita akan mulai dari replikasi virus ya. Ada yang tahu replikasi itu apa? Replikasi itu apa? Replikasi itu adalah cara virus memperbanyak diri ya. Cara virus menggandakan diri atau cara virus untuk berkembang. Ya. Replikasi virus itu dapat diamati secara jelas itu pada virus bakteriofag yang menyerang bakteri E. coli ya, Escherichia coli. Cara untuk replikasi virus ini terdiri dari dua daun ya. Tadi yang pertama daun apa? Daun litik. Yang kedua daun lisogenik ya. Kemudian yang pertama kita akan bahas dulu nih tentang daun litik biar kita paham satu-satu. Daun litik itu kuncinya adalah virus akan menghancurkan sel inang pada akhir replikasinya. Dari katanya lisis dia akan pecah ya. Sel inangnya siapa? Sel inangnya berarti sel bakteri ya. Nah, tahapan yang pertama yaitu adsorpsi atau penempelan. Nah, ini virusnya itu akan menempel pada dinding sel bakteri ya dengan menggunakan reseptor site yang dimiliki oleh ujungnya ya pada ekornya. Nah, yang kedua yaitu tahapan penetrasi, yaitu menempelnya dan menyatunya ya virus dengan sel bakteri. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan enzim lisozim. Fungsinya untuk apa nih? Untuk melubangi ya sel
bakteri tersebut agar punya saluran untuk apa? Untuk memasukkan materi genetiknya, ya, asam nukleotnya berupa DNA atau RNA. Ada yang mau ditanyakan dari tayangan video tadi? Iya, gimana? Apakah cara replikasi virus itu sama? Cara replikasi virus itu sama nggak sih? Kira-kira coba dari yang lain. Boleh Siti apa? Pada dasarnya replikasi virus itu sama, yang beda hanya dampak yang ditimbulkan oleh virus itu sendiri. Bagus ya. Pada dasarnya ya Salwa, sebenarnya sama saja, hampir sama mungkin ya, lebih tepatnya antara daur virus yang terjadi. Hanya saja yang membedakan itu apa? Dampaknya. Kenapa dampaknya berbeda? Karena virus yang menyerangnya juga berbeda. Ya. Paham? Paham? Ibu mau lanjut membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya. Nah, di sini ini Ibu sudah siapkan LKPD ya. Nah, di sini ada LKPD. Nanti setiap kelompok akan dibagi LKPD. Kalian duduk secara berkelompok, pisahkan diri kalian dengan kelompok yang lain ya. Bu bacakan dulu ya. Ini susunan kelompok seperti yang sudah kita sepakati dalam minggu-minggu sebelumnya ya. Kelompok 2, kelompok 4, Rahma. Di sana di LKPD tersebut yang pertama ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran itu Ibu punya artikel, nanti kalian baca, kemudian diskusikan bersama teman kelompoknya ya. Dan materi yang harus kalian baca, kemudian di sana ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab ya, sesuai dengan pertanyaan tersebut. Baca dengan baik perintahnya seperti apa. Di sana dibutuhkan kajian literatur ya. Nah, untuk kajian literaturnya kalian boleh menggunakan buku atau juga boleh menggunakan internet. Tiap kelompok ada yang bawa HP? Satu kelompok cukup 1 HP aja ya. Satu kelompok cukup 1 HP untuk mencari kajian literaturnya ya. Nah, untuk kelompok yang lain silahkan kalian kerja kelompok. Ibu kasih waktu kalian 30 menit ya untuk mengerjakan ini. Baru nanti kalian presentasikan hasilnya. Oke, setiap kelompok sudah selesai. Ada yang belum selesai ini? Aman, sudah selesai semua? Ya. Karena sudah selesai berarti sekarang waktunya presentasi ya. Setiap kelompok menyiapkan 1 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok yang lain tolong dengarkan. Ada yang mau bertanya boleh, yang mau menanggapi boleh, yang mau menyanggah silahkan ya. Silahkan dari kelompok 1 dulu. Boleh di sana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan LKPD tentang virus corona. Jadi pertanyaan nomor 1, dari artikel tersebut bagaimanakah masalah yang terjadi dengan kondisi di sekitar kalian? Di tempat kami, pernah hampir 1 kampung sakit dan gejalanya seperti corona. Banyak yang hilang indera penciuman dan demam, tapi mereka tidak berobat karena takut diisolasi. Warga hanya berjemur setiap pagi sampai akhirnya sembuh dengan sendirinya. Sekian dari kami. Bila ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Seharusnya saat ada gejala harus segera ke rumah sakit agar tidak menularkan pada yang lain. Tadi dari Salisa katanya seharusnya kalau ada gejala itu segera bawa ke rumah sakit ya, supaya diisolasi biar tidak menularkan ke yang lainnya. Gimana Salisa? Cukup jawabannya atau masih kurang? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Nah, pembelajaran kali ini kita bahas tadi apa? Yang pertama? Lupa lagi. Replikasi virus ya. Terus berani ya, jangan pelan-pelan jawabnya. Yang pertama tentang apa? Replikasi virus. Ada berapa daun? 2. Ada Daun
Apakah menguntungkan? Ada sisi positif dan negatif dari virus ya. Nah, untuk kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, waktunya sudah sebentar lagi ya ini. Untuk pembelajaran kali ini ya, menurut Ibu kalian sudah luar biasa ya. Setiap kelompok sudah bekerja sama, tidak mengandalkan satu orang. Meskipun masih ada beberapa orang yang kalem-kalem aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya ya nanti Ibu harapkan kalian semua ikut kerja ya. Karena ini adalah diskusi kelompok ya. Jangan berpendapat kamu gimana, tapi menurut pendapat kita semua nih gimana ya. Itu adalah sistem kerja kelompok ya. LKPD ini sudah Ibu kumpulkan dan nanti akan Ibu periksa ya. Bukan hanya LKPD yang Ibu periksa ya, tapi juga nanti ada penilaian sikap. Dari tadi Ibu keliling-keliling ngapain jalan-jalan ya. Ibu ingin mengamati perorangannya seperti apa. Apakah Ruslandi ikut bekerja sama tidak? Ikut bertanya tidak? Ya, itu nanti masuk ke penilaian ya. Dari Ibu yang untuk kelompok-kelompok ini sudah aktif, tapi tadi ada beberapa yang belum aktif. Nah, untuk refleksi dari kalian sendiri nih, kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Apa kesan-kesannya belajar hari ini tentang peranan virus dan replikasinya apa? Kenapa tegang saja? Tidak senang kalian belajar hari ini? Senang. Bilang dong, yang cuma tegangnya aja ya. Jadi berarti pembelajaran kali ini menurut kalian menegangkan tapi menyenangkan. Saya menyenangkan ya. Kalau tidak menyenangkan, Bu, gimana kita perbaiki lagi ya pertemuan selanjutnya? Ketegangannya kita buang, jadi kita sisakan kesenangannya. Harus menyenangkan ya pembelajaran. Dari sekian kelompok ini, ya cukup biar cepat. Dari 6 kelompok ini, yang paling aktif itu ada di kelompok Dua. Sebenarnya ada satu kelompok yang aktif tapi orangnya itu lagi ya, jadi tidak bisa membagi dengan yang lainnya. Untuk kerjasama tim, reward kelompok yang Ibu berikan minggu ini kepada kelompok Rahma. Ya, untuk minggu depan nanti kalian usahakan, bukan cuma saya nih saya bisa, tapi usahakan nanti kasih kesempatan ke yang lain ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Yakin? Oke. Untuk pembelajaran minggu depan ya, karena materi di bab ini sudah selesai, bab virus ini sudah selesai, maka untuk minggu depan kita akan melakukan penilaian evaluasi bab virus ya. Ini kalian nanti laporkannya dari pertemuan pertama sampai ke yang peranan virus ini ya. Jadi ada evaluasi yang harus kalian kerjakan dan itu akan mempengaruhi nilai kognitif kalian. Oke, karena waktu sudah habis ya ini, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Sangat menyenangkan belajar bersama kalian. Assalamualaikum